wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Deni Irawati, kemudian rekan saya Galuh Puri Dewanti, Rizal Prasasti, Rizky Karuniadani, dan Tri Antini akan mempresentasikan pemahaman paradigma baru dan asesmen yang efektif. Di sini yang pertama terdapat soal yaitu bagaimana konsep pembelajaran baru dan asesmen yang efektif. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan sendiri bahwa pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Konsep pembelajaran paradigma baru juga memuat 4 kompetensi. Yang pertama, ada critical thinking, yaitu bertujuan untuk mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian communication, kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Ketiga, ada collaboration, yaitu aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Dan yang terakhir, ada creativity dan innovation, yaitu anak mampu untuk melahirkan sebuah gagasan, konsep baru untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau kemampuan melahirkan prototipe baru untuk melahirkan sebuah produk baru yang akan dihasilkan. Nah, kemudian asesmen itu merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui berapa baik kinerja murid pelaksananya dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau capaian pembelajaran tertentu. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh rekan saya, Galuh. Ya, untuk soal nomor 2, bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik? Jadi, pembelajaran dirancang dengan memperhatikan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Pendidik memikirkan tujuan pembelajaran pada saat merencanakan asesmen dan memberikan kejelasan pada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan memetakan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran beserta dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen diagnostik. Selanjutnya yaitu personalisasi pembelajaran, kemudian pengembangan modul ajar, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil asesmen formatif dan sumatif, kemudian pelaporan hasil belajar, dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yaitu bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Poin ini akan disampaikan oleh Mas Rizal. Ya, untuk poin yang ketiga, bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru di kelas menerapkan pola pikir bertumbuh, grow mindset, dan student learning agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Asesmen yang efektif dilaksanakan yaitu ketika asesmen dengan asesmen as learning mendapatkan porsi yang lebih besar. Asesmen efektif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan
setelah proses pembelajaran selesai untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dan dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya, agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, assessment as learning. Berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Terima kasih atas informasinya. Kemudian poin selanjutnya yaitu apa saja tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Poin ini akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Baik, bagaimana dan apa saja tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen pada paradigma baru. Tantangan dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru itu dapat dilihat dari 3 poin. Yang pertama adalah tantangan dari kebiasaan mengajar. Pada sistem pendidikan di Indonesia sudah lama menggunakan paradigma lama yang menekankan pada aspek pengetahuan yang biasa dilihat dari nilai akhir ujian nasional. Hal tersebut menjadi tujuan akhir pada proses pembelajaran, yaitu mendapatkan nilai akhir yang tinggi. Kebiasaan belajar seperti itulah yang sulit untuk dihapuskan saat ini. Yang kedua, pro kontra lingkungan, yang dapat dilihat dari peran dan sikap orang tua yang terbiasa dengan nilai-nilai tinggi yang harus diperoleh oleh anaknya, tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekolah. Yang ketiga, sarana-prasarana yang belum memadai, yang dapat dilihat dari kurang meratanya informasi mengenai pembelajaran paradigma baru. Baik, untuk poin yang terakhir, yaitu apa saja strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, akan disampaikan oleh Mbak Triantini. Ya, baik. Untuk strategi dalam menghadapi kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, di sini ada 3 poin. Yang pertama, ada pengadaan pelatihan yang intensif. Seperti yang kita ketahui bahwa itu menjadi salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh ketika seseorang ingin memiliki suatu keterampilan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pelatihan yaitu intensitas mengajar seorang pendidik yang sering melakukan pengadaan dengan model paradigma baru. Sebab ketika pendidik telah terbiasa menerapkan pembelajaran paradigma baru, seiring berjalannya waktu, model pembelajaran ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian untuk strategi yang kedua yaitu sosialisasi. Perubahan yang banyak terjadi dalam lingkungan pendidikan menyebabkan guru harus aktif mengupdate informasi terkait pendidikan. Hal ini bertujuan agar perannya bisa berjalan dengan optimal ketika sedang membersamai peserta didik dengan menerapkan pembelajaran paradigma baru. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan mengikuti sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh pihak Kementerian Pendidikan, baik secara online maupun secara offline. Adapun sosialisasi tersebut tentunya sangat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran paradigma baru. Untuk strategi yang ketiga, yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang kita ketahui, Sarpras menjadi salah satu elemen yang penting dalam pendidikan. Penyediaan Sarpras yang memadai tentunya sangat mendukung keberhasilan pembelajaran paradigma baru ini. Oleh karena itu, sekolah yang siap untuk menerapkan pembelajaran ini harus menyediakan Sarpras yang memadai demi keberlangsungan proses pembelajaran yang optimal. Baik, terima kasih atas informasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.